hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, nerima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan ibu-ibu semua malam hari ini untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, tentu saja tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk tetap bersekutu kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna sehingga kami masih dalam keadaan sehat dan terhindar dari mara bahaya. Kami percaya semua itu adalah karena kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah bersama-sama, kami ingin memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu saja. Kami juga rindu siraman rohani-Mu ya Bapa. Biarlah firman kebajikan yang Kau taburkan lewat hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi ibu-ibu yang berdampak baik untuk keluarga kami, untuk sekitar kami, terutama kami ingin sekali berdampak dan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih atas segalanya ya Bapa. Berdarotlah atas ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami alaskan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Karena itu tidak usah takut, tidak usah gentar dalam keadaan apapun juga. Karena Tuhan Yesus akan selalu beserta kita semua. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa, memuji Dia, menyembah, membesarkan nama-Nya, dan damai sejahtera akan ada di dalam kita. Dan Tuhan Yesus pun akan menurunkan sukacitanya yang dari surga untuk kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima sukacita surga, bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
betul sekali. Bila Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka sukacitalah kita semua. Karena sungguhnya pencobaan, pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita semua itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera untuk kita anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya yang begitu sempurna. Karena suatu saat nanti kita akan melihat betapa indah pelangi kasih-Nya untuk kita semua. Shalom ibu-ibu yang di rumah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami
buat segala kasih anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Terlebih kalau sampai saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami mau membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Apapun itu nama dan bentuknya Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa kami ya Bapa. Biar kiranya belas kasih-Mu Tuhan turun Tuhan, sehingga pemulihan itu Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala krisis ekonomi yang terjadi saat ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala wabah virus corona yang terus merajalela Bapa. Mari Tuhan, biarlah bangsa kami boleh terbebas dari segala krisis ini Bapa. Kami juga mau melepaskan berkat atas bangsa kami ini Tuhan. Biar kiranya shalom Tuhan turun atas bangsa kami Bapa. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, juga untuk berserta seluruh jabatan menteri-menteri yang ada Bapak. Seluruh pemerintah baik pusat dan daerah, sampai ke tingkat RT dan RW sekalipun Tuhan. Biar kiranya Engkau memberikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikanlah juga setiap mereka hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka putuskan Tuhan, itu semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa ini Bapa. Apabila ada terjadi segala kecurangan, korupsi, segala bentuk ketidakadilan Tuhan, mari Tuhan Engkau singkapkan itu Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan benar-benar bebas ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh para gereja-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih boleh beribadah secara online, biar kiranya pengurapan Tuhan terus turun atas gereja-Mu, turun atas setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, di mana firman-Mu terus diberitakan Tuhan, Injil keselamatan itu Tuhan terus diberitakan ya Bapa, sehingga banyak orang boleh mendengar akan Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh mengenal Engkau, bahkan mereka boleh menerima Engkau dan menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para tim medis, mereka yang terus berjaga-jaga, yang bertugas Tuhan untuk memerangi wabah virus corona ini Bapa. Biar kiranya Tuhan Allah memberkati kesehatan mereka, Allah melimpahkan mereka dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, Allah melindungi dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh terbebas, mereka terhindar dari penularan virus corona ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang menderita terjangkit dengan virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh disembuhkan, mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan jamah mereka, biar mereka mempunyai ketaatan untuk melakukan protokol pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu mereka yang harus bekerja, mereka tetap memakai masker dengan benar dan tepat. Mereka menjaga kesehatan mereka, mereka menjauhkan dari kerumunan banyak orang, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memutuskan rantai penularan virus corona ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pak Samuel sih, juga untuk beserta Ibu, biar kiranya Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Biar kuasa wibawa ilahi
turun atas hamba-Mu, sehingga terus Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk semakin lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang lain Tuhan, untuk Pak Jimmy yang masih dalam pemulihan. Biar Tuhan terus pulihkan lebih lagi Tuhan, sehingga Pak Jimmy juga boleh beraktivitas kembali. Untuk Ibu Lydia Suwandi pasca operasinya Tuhan, biar kiranya Tuhan juga pulihkan ya Bapak, sehingga beliau juga boleh beraktivitas kembali Bapak. Kami juga terus berdoa bagi rekan kami Jerry yang ada di Riau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat pemulihan terjadi demi pemulihan bagi Jerry, sehingga Jerry boleh melanjutkan kuliahnya ya Bapak. Jerry boleh terus melanjutkan pelayanannya ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur darah-Mu Tuhan, cukup untuk memulihkan setiap mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini mengalami krisis ekonomi, di mana mungkin di antara mereka ada yang mengalami PHK atau usahanya bangkrut Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sanggup membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang mungkin masa-masa ini Tuhan, mereka mengalami krisis kepercayaan. Mereka mengalami perselisihan di antara suami istri, anak dan orang tua, menantu dengan mertua. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan sanggup memulihkan setiap hubungan yang mulai retak Bapa. Biar anggur baru itu Tuhan terus tercurah bagi setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, inilah doa yang kami boleh naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Dan kami percaya waktu-Mu bukanlah waktu kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Saya buka masker dulu supaya lebih jelas suara yang saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan berhubungan dengan pengurusan kaum ibu yang baru yang diketuai oleh Ibu Liana. Tema firman yang diberikan kepada kita sekalian yaitu warisan iman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapak Surgawi, Bapak Kepala Gereja, Pemilik Gereja, Pencipta Gereja, Pemelihara Gereja, dan yang memberkati gereja, yang membuat gereja pun bertumbuh. Kami datang kepadamu, memohon hikmat untuk bisa memahami firman yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini. Kami berdoa, kiranya kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami agar kami dapat mentaati sepenuhnya. Terima kasih untuk kepengurusan yang telah berjalan di waktu yang lalu, dan terima kasih telah juga terpilih pengurus-pengurus yang baru. Sekarang saatnya kami dengar firman-Mu sebagai bekal para pelayan-pelayan kaum ibu saat ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, warisan iman jauh lebih berharga daripada warisan harta. Harta bisa habis, tapi iman tak akan bisa habis, terbawa sampai mati. Saya akan mengambil sebuah contoh yang
yang diberikan oleh orang tua kepada seorang anak yang bernama Timotius. Sekaligus Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius artinya yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Timotius itu berasal dari kota Listra. Dan akhirnya dia mengembalakan atau menjadi gembala sebelum jadi penginjil di kota Efesus. Mamanya orang Yahudi bernama Eunike. Papahnya orang Yunani tapi tidak jelas disebutkan namanya dan pekerjaannya. Dan dia memiliki seorang nenek bernama Lois. Nah, mama dan nenek ini sangat berperan, bahkan justru warisan dari nenek dan mamahnya yang membuat Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat. Mari saya mengajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Tidak dijelaskan tugasnya, kerjanya, ya. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, di kota Listra. Dia tinggal di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya Timotius itu menyertai Paulus dalam perjalanannya, perjalanan pelayanan misinya. Paulus menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi. Ya, biasanya orang-orang Yahudi suka menuntut ya, seorang pelayan Tuhan, apalagi keturunan Yahudi, mestinya harus sudah disunat begitu. Di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya itu orang Yunani. Nah, jadi si Timotius ini bukan asli Yahudi, papa Yunani, mama Yahudi. Saudaraku, itulah kurang lebih gambaran tentang Timotius tinggal di Listra dengan seorang ayah Yunani, ibu Yahudi, begitu ya. Dan di masa dewasa baru Timotius harus mengalami sunat agar mudah melayani orang-orang Yahudi di sekitarnya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dituliskan lagi lebih jauh tentang siapa Timotius itu. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang kelima. Ayat 1 sampai yang kelima. Dari Rasul Paulus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Yesus Kristus, kepada Timotius, anakku yang kukasihi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur, kata Paulus, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan nurani yang murni seperti dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau Timotius dalam permohonan-permohonan doaku baik siang dan malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu Timotius yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang diwariskan pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus menyampaikan surat ini untuk menyatakan betapa sayangnya Paulus kepada Timotius, karena Timotius memiliki iman yang begitu murni, ya, hingga Paulus menganggap dan mengaku Timotius sebagai anaknya, ya. Dan Paulus terkesan sehingga tiap hari siang dan malam Rasul Paulus berdoa buat Timotius, anak rohaninya itu. Apalagi dia teringat dengan air mata Timotius yang dicurahkan, mungkin demi pelayanan. Karena pelayanannya Paulus terkesan dengan hal ini. Nah, semua itu, kata Paulus,
membuktikan imannya yang tulus ikhlas dari Timotius akibat dari didikan ibunya Eunike dan neneknya Louis. Saudaraku, Timotius akhirnya meninggal di tahun 80 atau 90-an. Dia dari seorang penginjil biasa yang dididik Paulus, diajar Paulus, akhirnya jadi gembala sidang. Dan menetap di kota yang besar di Efesus hingga dia meninggal dunia. Bahkan pada masa pelayanan dia sebagai penginjil dan gembala, Timotius tidak hanya mengembalakan jemaat, tapi dia menjadi pelatih bagi jemaat untuk mengabarkan Injil dan melatih guru-guru untuk misi. Hebat nih Timotius ini, kepanjangan tangan Paulus. Makanya Paulus begitu sayang kepada Timotius. Betapa besar ternyata hebatnya seorang muda bernama Timotius, hasil dari warisan iman yang diberikan oleh ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Louis. Ternyata ayahnya tidak begitu berpengaruh. Entah tidak jelas mengapa ayahnya tidak memberikan pengaruh ini, atau mungkin ayahnya tidak tinggal satu rumah lagi dengan Timotius dan Timotius dididik oleh ibu dan neneknya. Saudaraku, membuat besarnya seseorang dalam pelayanan ladang Tuhan adalah hasil dari didikan orang tua. Saya pernah mendengar bahwa di dalam ilmu keluarga terbentuknya karakter seorang anak, ya, itu pertama dan yang paling mendasar adalah dalam keluarga. Dikatakan anak usia 0 dari janin sampai usia 5 tahun terbentuk dalam keluarga. Kebiasaannya, cara bicaranya, sopan santunnya, kecerdasannya, itu semua terbentuk pada ia dididik dalam keluarga oleh ayah dan ibunya. Berapa persen? Ternyata dalam ilmu keluarga menyatakan bahwa pembentukan usia 0 sampai 5 tahun dalam keluarga itu membentuk karakter hingga 50%. Jadi kalau saya katakan tabiat saya yang sekarang ini ada, itu 50% dibentuk oleh papa dan mama saya ketika saya dulu berusia 0 sampai 5 tahun. Lalu saya lanjut ke masa sekolah, taman kanak-kanak. SD sampai kelas 6, umur 6 tahun sampai 11. Itu membentuk kita menambah setelah 50% dari orang tua dan keluarga. Kemudian ditambah 25% oleh sekolah, dibentuk oleh guru-guru. Jadi guru pun menambah karakter. Di situ ada tanggung jawab, ada disiplin, ya, ada ketegasan, ada kerjasama. Itu semua diajarkan oleh guru. Bahkan ilmu pengetahuan pun diajarkan. Menambah lagi karakter 25%, jadi 75%. Setelah saya berusia di atas 11 tahun, saya mendapatkan banyak masukan, pembentukan dari lingkungan di mana saya bergaul. Maka saya mengatakan usia 12 sampai dewasa, saya mengadopsi pembentukan karakter saya dengan masyarakat sekitar. Di mana saya bekerja, di mana saya melayani, di mana saya bergaul, di mana saya berteman, itu membentuk, akan menambah karakter saya 25%. Jadi 100% karakter saya yang ada sekarang itu, setengahnya adalah dibentuk dalam keluarga. Jadi tidak heran kalau Timotius mendapatkan warisan iman dari mama dan neneknya itu begitu hebat, sehingga dipakai oleh Tuhan menjadi gembala sidang di Efesus. Hasil pengajaran dari Rasul Paulus. Yang kedua, selain Timotius ada lagi Yesus Kristus. Yesus Kristus pun sebetulnya banyak dibentuk oleh ibunya bernama Maria. Orang Yahudi punya kebiasaan, usia 0 sampai 12 tahun itu semua diserahkan, lebih banyak dibentuk diajar oleh mama. Saudara masih ingat peristiwa waktu Yesus usia 12 tahun hilang dari kota Yerusalem? Mama papanya mencari dia, Yusuf dan Maria. Karena apa? Karena peristiwa ini. Mamahnya menganggap Yesus waktu itu pergi ke Yerusalem untuk sensus kalau tidak salah, usianya 12 tahun.
Jadi Maria berpikir Yesus akan ditangani oleh papanya si Bapak Yusuf. Sementara Bapak Yusuf berpikir karena baru menginjak usia 12 tahun masih ditangani, dipegang oleh mamanya. Sehingga akhirnya mama dan papanya melepas tangan, Yesus jalan sendiri. Nah, untungnya Yesus, ya kalau mungkin yang lain pergi ke tempat lain. Tapi Yesus tahu kemana dia pergi. Dia pergi ke bait Allah. Nah, ketika orang tuanya sudah khawatir, depresi, takut, stres, mencari Yesus, akhirnya Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Di sanalah dia bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang tua. Orang tuanya jadi makin heran. Tapi dari situlah kita melihat bahwa sesungguhnya sangat berperan sekali kebiasaan atau tradisi atau budaya didikan orang tua, warisan dari mama dan papa. Sayangnya di Alkitab tidak tertulis Yusuf mendidik Yesus sampai masa dewasa. Karena waktu Yesus mulai melayani, melakukan banyak mujizat mengajar, tidak disertakan Yusuf. Menurut tradisi gereja, Yusuf telah meninggal di usia muda. Karena itu Maria yang paling banyak berperan, ibu-ibu yang paling banyak berperan membentuk, memberikan warisan iman kepada anak-anak mereka. Kalau ditanya hasilnya, jangan tanya. Yesus menjadi seorang tokoh yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Pertama, dia memang adalah Allah, dan kedua karena dia terdidik pada saat dia menjadi inkarnasi, menjadi manusia. Maria berperan begitu banyak membentuk Yesus. Bahkan Maria menemani Yesus sampai di Bukit Golgota saat Yesus menghembuskan nafas. Inilah tangguhnya seorang ibu yang telah membentuk anak-anak mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Jadi warisan iman dari mama, dari orang tua begitu sangat berperan. Kalau saudara membaca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat ke-15, dituliskan seperti ini. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 2 15. Ada kalimat yang berkata seperti ini, saudaraku. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan segala kesederhanaannya. Kalimat yang pertama itu mencengangkan saya, dan kalimat itu berkata perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak. Itu setengah poin dari keselamatan. Ibu-ibu yang telah berjasa melahirkan anak seperti Maria melahirkan Yesus, seperti Eunike melahirkan Timotius. Tuhan sangat menghormati, menghargai pengorbanan seorang ibu. Melahirkan anak saja sudah begitu dihargai oleh Tuhan. Dalam jerih lelah melahirkan seorang anak, menjaga kandungan 9 bulan. Itu tidak gampang. Melahirkan lalu merawat sampai dia dewasa. Dan itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Tapi setengah lagi pernyataan itu ditambah. Asal ibu itu bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dalam segala kesederhanaannya. Saya kasih tanda kutip, ibu-ibu yang mendapat kesempatan anugerah melahirkan anak itu sangat dihargai Tuhan. Mendapat anak bukan sekedar meneruskan keturunan, tapi mendapatkan anak berarti mewariskan iman kepada anak-anak supaya anak-anak menjadi perkasa di bumi ini. Jadi kesimpulan saya, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang berkesempatan mendapatkan anak, bapak-bapak yang mendapat kesempatan anak, ayo terus membentuk anak jadi contoh untuk anak cucu, ya, jadi contoh untuk jemaat dalam teladan melayani Tuhan. Khususnya kepada ibu-ibu yang baru saja ditunjuk menjadi pengurus baru, pengurus kaum ibu WBI Bethel, Wanita Bethel Indonesia di tahun 2002, di tahun 2020
di GBI Palem ini, mari berjuang. Saya berharap dengan ibu-ibu pengurus yang baru ini WBI bertambah maju, jemaat WBI bertambah banyak orang diselamatkan, ibu-ibu suka mengabarkan Injil, ibu-ibu banyak menguatkan ibu-ibu yang lain, apalagi di saat kesulitan seperti saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan. Ternyata hebatnya seorang anak ke masa depan itu tergantung banyak sekali dari orang tua mereka, khususnya ibu-ibu, seperti yang dialami oleh Paulus, oleh Timotius, oleh Yesus Kristus, bahkan oleh hamba sendiri ya Tuhan. Kami percaya ibu-ibu yang sudah dipilih menjadi pengurus baru di WBI tahun 2020 ini akan menjadi pengurus-pengurus yang hebat dalam rumah, hebat menjadi ibu, hebat menjadi pengurus WBI, hebat menjadi jemaat, hebat menjadi pribadi seorang wanita yang agung. Tuhan, terima kasih untuk kalimat yang mengatakan seorang yang telah melahirkan anaknya itu mendapat bagian untuk diselamatkan asal mereka tetap beriman, saleh dan kudus. Itu bukan berarti kalau ibu-ibu yang tidak melahirkan anak tidak mendapat bagian. Ibu yang tidak melahirkan anak pun dapat mengadopsi anak, dapat memperhatikan anak-anak yang lain. Sekaligus itu sama saja juga menjadi ibu rohani bagi anak-anak. Setiap orang terpanggil menjadi orang tua rohani, mewariskan iman kepada generasi di bawahnya. Berkati kami sekalian orang-orang yang mendapat kesempatan melayani Tuhan. Khususnya kaum ibu yang telah terbentuk saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian, saya sebagai koordinator WBI yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, saat ini saya naikkan puji syukur karena kepercayaan Tuhan juga, terlebih juga untuk Pak Samuel Si sebagai Bapak Gembala kami, juga untuk Ibu Wiwi sebagai Ibu Gembala kami yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menjadi koordinator sekian tahun. Dan saya sebelumnya saya juga mohon maaf kalau ada setiap kesalahan, baik perkataan atau perbuatan saya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan apapun yang telah saya berikan sekian tahun ini, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi semua ibu-ibu yang ada di sini, dan terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya berharap dengan pergantian koordinator yang baru ini, semua ibu-ibu yang ada di gereja Palem ini untuk lebih semangat lagi di dalam Tuhan dan mendukung WBI kita untuk lebih lagi. Karena kita menyadari bahwa sebagai wanita-wanitanya Allah, kita dipersiapkan satu tugas yang mulia untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk gereja kita. Mari ibu-ibu, jangan pernah lagi untuk lengah ataupun tidak pernah menghadiri ibadah ataupun tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh gembala kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang sudah saya dipercayakan sampai saat ini. Terima kasih. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala untuk kesempatan kepada saya menjadi ketua WBI yang baru. Biar Tuhan yang memimpin kepengurusan yang baru ini. Biar tim kami ini bisa berjalan dengan baik dan kami mau melayani Tuhan dengan keterbatasan kami. Saya mohon ibu-ibu semua mendukung kami dalam doa biar kepengurusan kami ini semakin maju dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Malam hari ini di hari yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam Ibadah WBI. Kita menyertai dengan
penyerahan serah terima jabatan kepengurusan yang lama dengan yang baru. Dan malam hari ini kami akan mengundang rekan-rekan kepengurusan Wanita Betel Indonesia GBI Taman Palem Lestari periode 2020. Dan saya akan panggilkan kepengurusan yang baru dengan Ketua Ibu Herliana, Wakil Ketua Ibu Seli, Sekretaris Ibu Dewi, Bendahara Ibu Rini, Seksi Doa Ibu Aling dan Ibu Iriama, Seksi Musik Ibu Dina. Puji Tuhan kalau ibu-ibu sekalian sudah dipilih Tuhan untuk jadi pekerjanya di tahun ini, tahun pandemi namanya. Artinya ada perjuangan tersendiri, tidak bisa kumpul secara tatap muka, secara langsung dalam ibadah. Pelayanan dari satu ibu ke ibu lain, tidak bisa datang berkunjung dan banyak hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan, semua harus dilakukan secara online, secara teknologi. Ibu-ibu masuk dalam era yang berbeda. Namun kita tetap menyembah dan melayani Allah yang sama. Kita berdoa. Bapak kami berterima kasih akhirnya kepengurusan dapat dilanjutkan, diberikan estafet kepada ibu-ibu lain untuk dapat kesempatan melayani Tuhan. Kami memberkati Bu Wawah yang telah sekian tahun mengemban tugas membenahi, melayani, mengurus kebaktian kaum ibu dan ibu-ibu yang ada di GBI Kasih Kristus Palem Lestari. Dan selanjutnya Ibu Liana dan staf lain teman-teman menjadi pengurus baru dalam era pandemi tahun 2020 ini. Kiranya penyerahan tugas ini dapat berlanjut, tongkat estafet tugas dapat berjalan dengan lancar, malah lebih sukses, lebih Tuhan pakai ke jauh ke depan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tugas yang dibagikan, yang diberikan kepada pengurus kaum ibu WBI Palem saat ini. Rahmat-Mu, hikmat-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, bahkan kuasa-Mu menyertai Ibu Liana dengan seluruh pengurus ibu-ibu yang lain yang telah dipilih untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini. Atas rahmat dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang saatnya ibu-ibu sekalian untuk terima berkat dari Tuhan melalui tangan gembala. Kiranya satu persatu Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Tuhan, sekarang turunkanlah berkat rahmat-Mu untuk ibu-ibu pengurus pada tahun ini. Kiranya sekali lagi rahmat, kuasa, perlindungan, hikmat-Mu menyertai
seluruh pengurus tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 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 dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai semua ibu-ibu ini untuk kepanjangan tangan Tuhan di ibadah khususnya kaum ibu. Dan menjadi ibu yang agung, luhur dalam rumahnya, dan menjadi istri yang setia, istri yang disenangi, istri yang berkenan di mata suami dan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, tadi telah terjadi atau telah dilakukan sertijab serah terima tugas dari pengurus yang lama Ibu Wawa. Saya berterima kasih karena Ibu Wawa dengan setia bersama Pak Paulus dan keluarga membantu melayani kaum ibu sekian tahun lamanya, sampai rasanya kita krisis kepemimpinan kaum ibu, tapi akhirnya sekarang ada yang tergerak mau menjadi pelayan Tuhan. Ibu Liana dan kawan-kawan sudah diserahkan tadi tugasnya sebagai secara simbolik. Sejak itulah atau sejak sekarang tugas itu resmi dilaksanakan oleh pengurus yang baru. Kita berdoa buat mereka supaya mereka kuat, pandai, cerdas, berhikmat dalam melayani, memberikan warisan iman kepada generasi di bawahnya. Dan akhirnya saya mengajak saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita sama-sama berdiri, kita pohonkan berkat dari Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan, memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk seluruh kaum ibu, untuk suami-suami mereka, untuk anak-anak mereka, untuk pelayanan mereka, untuk hidup mereka. Sertai kami di dalam kasih Bapa, cinta Yesus, dan kekuatan pelindungan Roh Kudus bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin.